Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya berharap semua dalam kondisi sehat dan baik, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan, pemeliharaan, dan anugerah kasih Tuhan atas hidup kami semua. Pagi ini kembali Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan mengerjakan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Saya ambilkan dari kitab Matius pasal yang ke-11. Saya ambilkan ayat yang ke-2 sampai yang ke-6. Matius 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis dan Yesus sesungguhnya sudah pernah berjumpa, bahkan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi yang bikin kita agak heran, saat Yohanes Pembaptis dalam penjara, dia mulai ada satu keraguan, sehingga dia mengutus muridnya untuk memastikan, betulkah Yesus ini adalah Mesias? Yesus ini yang dijanjikan oleh para nabi di masa yang lalu melalui nubuatan-nubuatannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus menjawab dengan mengatakan, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, sampaikan kepada Yohanes. Ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, bahkan orang mati dibangkitkan. Jadi semua tanda-tanda ini disuruh sampaikan kepada Yohanes. Ya, jadi supaya Yohanes diingatkan kembali akan hal itu. Walaupun sesungguhnya Yohanes sudah pernah mengalami sendiri perjumpaan, bahkan sesuatu peristiwa yang luar biasa di dalam Matius 3 ayat yang ke-13 sampai 17, saya bacakan ya. "Maka datanglah Yohanes dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, 'Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?' Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, 'Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.' Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.' Yohanes menyaksikan hal itu, dan yang terjadi setelah itu, ya, setelah Yohanes di penjara, ada keraguan sampai mengutus murid-muridnya suruh menanyakan kembali, apakah Yesus ini adalah orang yang akan datang yang dijanjikan itu, Mesias yang dijanjikan itu. Jemaat dikasih Tuhan, keadaan seringkali bisa membuat orang menjadi kecewa, menjadi mulai ragu, menjadi mulai kehilangan iman. Hati-hati saudaraku. Yohanes dalam tekanan penjara, dia menjadi ragu, dia menjadi sangsi. Yohanes di dalam kesulitan, Yohanes dalam tekanan itu, dia menjadi bimbang sehingga mengutus murid-muridnya. Kalau orang dalam kesusahan, bisa orang menjadi kecewa. Makanya Yesus berpesan di ayat yang ke-6, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa," dalam kurung karena keadaannya, ya, karena situasi atau karena apa saja, dan menolak Yesus. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang kecewa. Karena kecewa itu berarti tidak percaya lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena keadaan orang kecewa, karena susah, karena terjepit, karena situasi yang sulit,
Tetapi jangan salah, karena diberkati, karena punya banyak hal, karena hidupnya berkelimpahan, juga bisa kecewa. Salah satu contohnya kita bisa lihat di dalam kitab suci, di dalam Markus pasal yang ke-10. Ya, Markus pasal yang ke-10, saya bacakan di ayat yang ke-21 dan 22. Saya bacakan. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang kaya muda ini datang pada Yesus. Setelah dia berdialog, Yesus terakhir berkata bahwa dia harus jual hartanya. Apa yang kau miliki, bagikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Dia muda ini gak bisa terima itu. Dia menjadi kecewa karena hartanya banyak. Dia tinggalkan Yesus, dia gak mau. Saudara, apapun alasannya bisa menjadi alasan untuk orang jadi kecewa. Mau kaya, mau miskin, mau dalam masalah, mau hidupnya baik-baik saja. Yang terpenting adalah jaga hati, jaga iman kita, jaga pengharapan kita dalam Tuhan. Di masa wabah corona ini, mungkin kita juga mengalami kesulitan, mau ekonomi atau masalah kesehatan atau masalah aktivitas yang terbatas dan banyaklah alasan yang lain. Jangan sampai hal itu menjadi alasan kita menjadi kecewa. Jaga betul iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Jangan goyah karena keadaan. Percayalah, apapun situasi keadaannya, Tuhan setia, Tuhan peduli, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jangan jadi goyah. Kalau ini diizinkan terjadi, tidak melampaui kekuatan kita, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Jemaat dikasih Tuhan, mari tetap maju terus, teguh dalam iman dan pengharapan. Jangan kecewa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus tolong kami bisa menerapkan, melakukan dalam kehidupan. Kami jadi orang-orang yang setia di dalam mengikut Engkau. Tidak menjadi kecewa karena apapun keadaan yang terjadi. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Allah yang Immanuel yang menyertai hidup kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, dalam penyertaan-Mu, terlindungi kami semua dengan darah Yesus. Jauhkan sakit penyakit, virus corona, segala mara bahaya dan celaka. Hidup dalam damai sejahtera, di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, menserahkan hidup kami, keluarga dan orang-orang yang kami kasih. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, jangan kecewa. Tetap yakin, tetap percaya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.